Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Jemaat Jesus Christ Church, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah yang kedua di malam hari ini. Puji Tuhan, kita sudah masuk di minggu pertama, di bulan yang baru, di bulan Paskah, di tahun peningkatan dan kelimpahan. Sama-sama katakan dengan saya, sepanjang tahun ini saya akan mengalami peningkatan dan kelimpahan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya ingin menyapa jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun yang ada di YouTube yang menyaksikan ibadah secara langsung, ibadah Minggu Anugerah di malam hari ini. Saya yakin dan percaya melalui ibadah siaran langsung ini, kita semua akan diberkati, dipulihkan, disembuhkan, dan menerima kasih karunia demi kasih karunia Tuhan Yesus. Dan tidak lupa saya menginformasikan bahwa malam hari ini kita ibadah disertai dengan perjamuan suci atau perjamuan kudus. Oleh karenanya jemaat-jemaat Tuhan lainnya, persiapkanlah roti dan anggur perjamuannya ataupun biskuit ataupun teh untuk kita pada akhirnya setelah firman Tuhan disampaikan, kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan suci bersama. Perjamuan suci di bulan Paskah, dan nanti juga kita akan perjamuan suci pada tanggal 15 di ibadah Paskah, di ibadah hari Jumat, memperingati kematian Kristus Yesus. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya kembali ingin menyapa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook Pastor Verona Official ataupun di YouTube Pastor Verona Official. Shalom semua. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di seluruh tanah air Indonesia. Shalom semua, puji Tuhan. Yang ada di kota Manado, Tompaso Baru, Lanut, Mondo Inding, dan sekitarnya. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di Bali, yang ada di Papua, yang ada di Ponorogo, yang ada di Jogja, Jakarta, Medan, dan kota-kota lainnya. Shalom, selamat malam. Dan juga buat sahabat-sahabat, saudari-saudari saya yang ada di negara Malaysia, Semenanjung, Sabah, Sarawak, dan yang ada di Johor, Sarawak, dan juga yang ada di Timor Leste, Singapura, Amerika, Jepang, Kanada, Inggris, bahkan yang ada di negara-negara lainnya, saya ucapkan Shalom, selamat malam, selamat bergabung dalam ibadah Minggu Anugerah yang kedua di malam hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya ingin mengajak setiap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami bersyukur, kami ada di minggu pertama di bulan Paskah, di tahun peningkatan dan kelimpahan. Kami yakini, kami imani, kami percayai ya Tuhan. Hidup kami diberkati Tuhan. Hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Hidup kami disertai Tuhan. Hidup kami pasti ditolong dan dibela oleh Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Baik yang di YouTube ataupun di Facebook. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan lainnya, kami mengalami pemulihan. Bukan hanya secara fisik, tetapi secara jiwa dan juga secara spiritual. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Facebook dan jemaat YouTube yang siap untuk beribadah di malam hari ini, bersama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Dan malam hari ini, pokok doa yang pertama saya ingin berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami masalah di bagian mata, di bagian penglihatan, mata kanan ataupun mata kiri. Mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang berkata, Pastor, mata saya sedang mengalami kerabunan, rabun dekat ataupun rabun jauh. Pastor, mata saya sepertinya ada katarak, bahkan mau operasi mata. Pastor, mata saya ini selinder, mata saya ini berair, mata saya ini kecapek terus, kedutan, kedip-kedip kedutan gitu di sini syarafnya ya. Dan izinkan saya malam hari ini berdoa buat jemaat yang ada di Facebook ataupun di YouTube. Saya ingin berdoa, kedua-duanya akan dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Bolehkah Bapak Ibu Saudara letakkan mata kanan dengan tangan kanan, mata kiri dengan tangan kiri, dan saya akan berdoa malam hari ini buat kesembuhan bagi mata penglihatan Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa, haleluya.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Setiap mereka yang mengalami sakit di bagian mata, di kornea mata, ataupun di pupil mata, dimanapun Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bagi setiap mereka yang matanya sedang mengalami minus, silinder, plus, rabun dekat, rabun jauh, berair, mata kedutan, bahkan mata iritasi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Mata-mata kami ya Tuhan, kami mau pakai untuk membaca firman Tuhan, menikmati kehidupan ini. Tuhan jamah, sembuhkan kedua bola mata kami. Yang buta juga Tuhan jamah, Tuhan buat melihat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan jamah kedua bola mata kami. Sembuhkan kedua bola mata kami. Dalam nama Yesus. Mata kami yang rabun bisa melihat dengan normal. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jamah sembuhkan. Jamah sembuhkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan. Amin. 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 Sekarang saya ingin berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang pasca operasi. Saudara, ada yang sedang pasca operasi tapi bekas operasiannya itu sakit. Bekas operasian itu masih sakit dan masih ngilu. Mau operasi kelahiran anak, mau operasi ligamen, bekas operasi apapun. Mari kita berdoa. Yang sedang bekas operasi, saya mau berdoa buat kesembuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang pasca operasi tetap memiliki sakit dalam tubuhnya, dalam bagian-bagian anggota tubuhnya. Malam hari ini, dalam ibadah Minggu Anugerah, secara langsung aku berdoa, secara live, aku berdoa Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan bekas operasi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Jamah sembuhkan kaki kami Tuhan yang bekas operasi, bekas sesar, bekas operasi apapun, jantung, bebas jantung, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Saya ingin berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami penyakit kolesterol, asam urat, darah tinggi, pengentalan darah, pengencelan darah, anemia, dan penyakit-penyakit lainnya, khususnya tentang darah. Ya, saya ingin berdoa. Kalau itu saudara yang sedang menyaksikan ibadah langsung ini, saya ingin berdoa buat kesembuhan penyakit darah saudara. Mungkin saudara darah tinggi, kolesterol, asam urat, darah rendah, dan pengentalan darah, bahkan sel darah putih saudara bermasalah. Kita berdoa malam hari ini. Letakkan tangan kanan di dada seperti ini. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa malam hari ini bagi jemaat siapapun yang sedang mengalami masalah kolesterol, asam urat, darah tinggi, juga vertigo ya Tuhan. Tuhan jamah sembuhkan kami, pulihkanlah kami. Yang sakit panas dalam juga Tuhan pulihkan kami malam hari ini. Dan secara khusus mereka yang mengalami penyakit darah, darah tinggi, darah rendah, pengentalan darah, keenceran darah, darah putih, bahkan anemia, Tuhan sembuhkanlah kami. Pulihkanlah kami. Kami letakkan tangan kanan kami di dada seperti ini. Tanda kami berserah, bergantung penuh kepada Yesus. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penyakit darah tinggi kami sembuh. Darah gula kami normal. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, diabetes kami normal. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, asam urat kami normal, kolesterol kami normal, darah kami tidak kental, darah kami tidak encel, darah merah kami baik, sel darah putih kami juga baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah kami, Tuhan sembuhkan kami, Tuhan pulihkan kami. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami disembuhkan,
dijamah, dipulihkan dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Sekarang saya ingin berdoa, entah kenapa saya tergerak berdoa buat anak-anak. Malam hari ini saya ingin berdoa buat anak-anak kecil, anak-anak Bapak Ibu Saudara, mungkin juga yang mungkin yang mulai dari kandungan ya, yang sudah ada di dalam kandungan, kandungannya bermasalah. Saya ingin berdoa buat anak-anak Bapak Ibu Saudara ya. Saya ingin berdoa, saya ingin saudara semuanya mengalami pemulihan Tuhan. Anak-anak Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit, yang mungkin jantung bocor, punya masalah kelainan, sakit dalam tubuh anak-anak Bapak Ibu Saudara, anak-anak kecil, anak-anak remaja. Malam hari ini saya ingin berdoa buat anak-anak Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak keberatan, Bapak Ibu Saudara boleh ambil minyak urapannya sekarang juga. Ya, saya tunggu beberapa detik. Ya, ambil minyak urapannya Bapak Ibu. Apabila anak-anak Bapak Ibu Saudara BAB, bawel, sering lihat setan, matanya sering lihat hantu, atau telinga sering mendengar suara-suara aneh, ambil minyak urapannya, oleskan nanti minyak urapannya di tubuh anak-anak Bapak Ibu Saudara. Sudah? Semua yang punya anak-anak, ambil minyak urapannya. Sekarang oleskan minyak urapannya di tangan. Sekarang tumpangkan tangan Bapak Ibu Saudara di atas kepala anak-anak Bapak Ibu Saudara. Dan saya akan berdoa untuk kesembuhan anak-anak Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, aku berdoa malam hari ini secara langsung lewat ibadah Minggu Anugerah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan kami secara langsung. Di dalam nama Tuhan Yesus, melalui minyak urapan ini, melalui penumpangan tangan kami. Kami percaya firman-Mu. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpang tangan atas orang sakit akan dijamah, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah, sembuhkan, jamah, sembuhkan, jamah, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah, sembuhkan, jamah, sembuhkan, jamah, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan anak-anak kami yang sakit, sembuh, yang terikat, lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak kecil bisa melihat setan, bisa mendengar suara setan, aku patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kami kesayangan Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, anak-anak kecil disembuhkan, dipulihkan, disembuhkan, dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Anak-anak kami sehat, anak-anak kami diberkati, anak-anak kami mendapatkan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengucapkan shalom, selamat malam bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung di Facebook ataupun di YouTube Pastor Verno Official. Shalom Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mau beribadah bersama-sama dengan Gereja Jesus Christ Church. Apabila Bapak Ibu Saudara sedang menyaksikan ibadah ini secara langsung, bagikan siaran langsung ini di grup-grup WhatsApp, di beranda-beranda Facebook, dan di grup-grup Facebook, sehingga banyak orang diberkati lewat rangkaian ibadah Minggu Anugerah di malam hari ini. Karena saya akan terus berdoa malam hari ini buat kesembuhan, buat mujizat, buat keluarga, rumah tangga, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan juga saya akan menyampaikan firman Tuhan dan informasi malam hari ini. Kita akan masuk dalam perjamuan suci, perjamuan kudus. Karena ini minggu pertama di bulan Paskah dan di tahun peningkatan dan kelimpahan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara persiapkan roti dan anggur dan juga persiapkan biskuit dan teh. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Ya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, di seluruh sosial media Bapak Ibu Saudara. Mengucapkan banyak terima kasih saudara sudah mau bergabung. Kembali, saya akan berdoa buat keluarga dan rumah tangga. Saya tergerak berdoa untuk ekonomi, bisnis, keuangan, dan keluarga rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini aku berdoa buat semua jemaat Tuhan baik yang ada di Facebook ataupun di YouTube. Berkati keluarga rumah tangga kami. Berkati suami, berkati istri. Berkati orang tua, berkati anak-anak. Ipar dengan ipar diberkati. Mertua dengan menantu diberkati. Orang tua dan anak hubungannya semakin diberkati. Roh perceraian, roh perselingkuhan, roh kekerasan dalam rumah tangga, roh dusta, aku tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa dalam nama Yesus atas keluarga dan rumah tangga kami. Keluarga rumah tangga kami penuh dengan keharmonisan, penuh dengan kasih Kristus, penuh dengan cinta Kristus, penuh dengan segala kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Bahkan orang tua kami pun diberkati, anak-anak kami pun diberkati, dijagai Tuhan dari segala mara bahaya, penularan wabah virus bakteri. Kami menolaknya kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Cucu-cucu kami diberkati, anak-anak kami diberkati, menantu-menantu kami diberkati, mertua-mertua kami diberkati, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan ipar-ipar kami pun mengalami berkat-berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Saatnya aku juga berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun di YouTube. Apabila hari-hari ini ekonomi mereka sedang mengalami kesusahan, apabila hari-hari ini ekonomi mereka sedang mengalami hutang pihutang, apabila dagangan mereka, usaha mereka, bisnis mereka sedang mengalami penurunan, Tuhan Yesus, aku berdoa di tahun peningkatan dan kelimpahan ini, berkati umat-Mu Tuhan. Pulihkan ekonomi jemaat-Mu Tuhan, yang selama ini mungkin bangkrut, selama ini mengalami banyak kerugian. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Apa yang pernah hilang Tuhan kembalikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ekonomi, keuangan, bisnis, finansial, dagangan, usaha diberkati oleh Tuhan. Peningkatan kelimpahan, peningkatan kelimpahan. Peningkatan kelimpahan menjadi bagian milik kami di sepanjang tahun ini. Kami mengucap syukur, berterima kasih ya Tuhan. Tahun ini tahun peningkatan. Tahun ini tahun kelimpahan. Keluarga kami, bisnis kami, dagangan kami, usaha kami, pelayanan kami mengalami banyak peningkatan dan kelimpahan. Kami tidak meminta-minta kepada manusia. Kami tidak berhutang kepada manusia. Tetapi kami menerima dan mengandalkan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Tuhan banyak cara untuk menolong kami. Bisnis-bisnis kami diberkati. Jalan-jalan buntu dibukakan. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. 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 Bersama-sama yang percaya ekonominya diberkati, usahanya diberkati, dagangannya diberkati. Bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Saudara, malam hari ini saya juga tergerak untuk berdoa bagi seluruh kelemahan tubuh kita, seluruh sakit penyakit kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara, ada ribuan jemaat Tuhan yang sudah menyaksikan siaran langsung ini. Di Facebook ataupun di YouTube ada ribuan. Terima kasih. Biar Roh Kudus yang terus menambah-nambahkan jumlah jemaat untuk beribadah pada malam hari ini. Dan saya ingin berdoa buat setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun itu sakit penyakitnya. Saudara mau vertigo, saudara sedang terpapar virus COVID, saudara punya sakit di bagian telinga, tidak bisa dengar, tidak bisa jalan, tidak bisa melihat, punya myom, kanker, tumor, ingin hamil, dan lain sebagainya. Malam hari ini saya ingin berdoa buat sakit penyakit kelemahan tubuh kita. Saudara letakkan tangan kanan saudara di bagian tubuh-tubuh yang sakit, atau letakkan tangan kanan saudara di dada, dan arahkan tangan kiri saudara ke layar kaca, handphone, tab, laptop, dan izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini aku berdoa buat ribuan jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun di YouTube. Tuhan, Engkau menjamah, Engkau memulihkan secara sempurna. Sakit kami Tuhan angkat, Tuhan cabut sampai ke akarnya. Tuhan jamah, sembuhkan kami, pulihkan kami, merdekakan tubuh kami. Karena kami percaya tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Kami percaya, kami imani, kami yakini darah Yesus menyembuhkan kami, memulihkan kami. Aku tidak bisa sebutkan satu persatu sakit penyakit kami, tetapi siapapun yang meletakkan tangan kanan di bagian tubuh-tubuh yang sakit, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan menjamah, menyempurnakan, menyembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan, terima pemulihan, terima kelepasan dalam nama Yesus. Mujizat yang tak lazim malam hari ini terjadi. Terima kesembuhan, terima mujizat. Perempuan yang tidak bisa menstruasi, menstruasi dengan normal. Yang berkelebihan, berhenti dalam nama Yesus. Benjolan aku hardik dalam nama Yesus. Bahkan yang tidak bisa jalan, berjalan. Buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar dalam nama Yesus. Bahkan yang sakit jantung, paru-paru, tumor, kanker, sembuh dalam nama Yesus. Insomnia, sembuh dalam nama Yesus. Mereka yang terpapar virus COVID, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan penyakit-penyakit apapun Tuhan, gak bisa tidur, terikat obat penenang, lepas dalam nama Yesus. Lambung disembuhkan, ginjal disembuhkan,
Penyakit-penyakit kelamin disembuhkan, gatal-gatal disembuhkan, alergi disembuhkan. Demi nama Yesus, depresi, stres, lepas dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Aku berdoa anugerahmu, kuasamu nyata, sempurna, menjamah, menyembuhkan kami semua anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jamah pulihkan. Jamah sembuhkan, jamah pulihkan dalam nama Yesus. Kami percaya kepada siapa kami percaya, kami yakin Yesus kami berkuasa. Yang di Facebook dijamah disembuhkan, yang di YouTube dijamah disembuhkan. Demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus. Kami imani Tuhan, kami yakini ribuan jemaat Tuhan malam hari ini dijamah, dipulihkan, dibebaskan, dimerdekakan dari kelemahan tubuh, sakit penyakit, pergumulan, dan bahkan tekanan kehidupannya. In Jesus' name, keajaiban mujizat Yesus terjadi bagi kami semua anak-anak Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, ada ribuan jemaat Tuhan yang sudah bergabung di Facebook Pastor Verona dan juga di YouTube Pastor Verona Official. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita letakkan tangan kanan di dada seperti ini. Sebelum kita dengarkan kebenaran firman Tuhan, kita ingin mengakui pengakuan iman kita yang akan terjadi dalam kehidupan kita, keseharian kehidupan kita, di seluruh aspek kehidupan kita. Ini yang akan terjadi. Dan sama-sama kita akui. Letakkan tangan kanan di dada seperti ini. Ayo ribuan jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan pengakuan iman ini. Aku adalah anak kesayangan Tuhan Yesus. Belum semua, jangan lemas-lemas, sama-sama katakan dengan saya. Saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus yang dilimpahi kasih Bapa. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku penuh dengan anugerah dan penuh dengan kemenangan setiap hari. Di dalam Yesus, setiap hari tubuh jiwa rohku penuh sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku sehat dan dilimpahi oleh berkat sorga. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku diampuni, dibela, dan dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku disertai, dipelihara, dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku menjadi garam dan terang dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman-Mu tinggal tetap. Berkata-katalah Roh Kudus, ajarilah kami. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Pada hari ini, malam hari ini, firman Tuhan akan berbicara tentang Yesus, sumber kepastian. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus adalah sumber kepastian bagi hidupku. Yes, semua, sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, Yesus adalah sumber kepastian bagi kehidupanku. Yesus adalah sumber kepastian bagi keluarga dan rumah tanggaku. Yesus adalah sumber kepastian bagi masa depanku. Amin. Yesus adalah sumber kepastian bagi ekonomi, bisnis, dan usahaku. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9. Mulai dari ayat ke-18, nanti lengkap ke-23, dan langsung nyambung hingga ke ayat ke-26. Matius pasal 9 ayat 18, 23-26 dalam terjemahan Indonesia Modern Bible dikatakan demikian. Sementara Yesus mengatakan hal-hal itu kepada mereka, datanglah seorang pemimpin menyembah kepadanya dan berkata, anak perempuanku baru saja mati. Ya, garis bawahi, baru saja mati. Tetapi datanglah dan tumpangkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Jadi orang ini, pemimpin ini percaya bahwa Yesus pasti menyembuhkan, bahkan membangkitkan anaknya yang sudah mati. Ayat 23. Dikatakan demikian, setelah Yesus tiba di rumah pemimpin itu dan melihat para peniup seruling dan orang banyak yang menimbulkan kebisingan, maka dia berkata kepada mereka,
Menyingkirlah, sebab anak perempuan itu tidak mati. Lihat ya, pemimpin tadi yang menjumpai Yesus berkata, tumpangkanlah tanganmu karena anakku sudah mati. Tapi Yesus datang ke rumahnya. Ketika dia tiba, Yesus suruh minggir semua orang dan berkata kepada pemimpin tersebut, anakmu tidak mati. Selanjutnya, namun sedang tidur. Rahasia Yesus. Kematian di dalam tangan Yesus bukanlah kematian, tetapi hanya tidur. Sama-sama katakan dengan saya, kematian di dalam Yesus bukanlah kematian, tetapi tidur. Karena Yesus berkuasa untuk membangkitkan orang yang mati. Yesus memiliki kuasa untuk mencabut dan memberikan nyawa seseorang. Dikatakan lanjut demikian. Tetapi mereka mentertawakan dia. Kenapa orang-orang di sekitar mentertawakan Yesus? Karena memang anak pemimpin ini sudah mati. Karena memang anak pemimpin ini sudah tidak bernyawa dan bernafas lagi. Tetapi Yesus berkata, dia tidak mati, dia tidur. Tapi Yesus tidak menggubris orang di sekitarnya yang mengejeknya, yang mentertawakannya, yang menghinanya, bahkan yang menistanya. Bahkan lebih lanjut lagi, Yesus berkata di ayat 25 dikatakan demikian. Setelah orang banyak itu diusir keluar oleh Yesus, maka masuklah Yesus dan memegang tangannya dan terbangunlah anak perempuan itu. Lalu tersebarlah berita itu ke seluruh negeri. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu ribuan jemaat yang ada di Facebook ataupun di YouTube, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kepastian. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus yang saya sembah. Jangan lemas-lemas malam hari ini. Ayo di bulan Paskah ini kita semangat sedikit Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Ibadah ini secara live disiarkan kepada jemaat Tuhan sekalian di seluruh negara dan seluruh dunia. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kepastian. Amin. Yesus pasti menyelamatkan hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus pasti menyelamatkan hidup saya. Amin. Yesus pasti bukan hanya menyelamatkan hidup kita, memindahkan kita dari gelap menuju terang, dari maut menuju keselamatan kekal, dari neraka menuju sorga, tetapi Yesus juga pasti menyelamatkan hidup saudara dan saya secara menyeluruh, secara holistik, secara komprehensif. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus menyelamatkan rumah tangga kita. Yesus menyelamatkan aib kita. Yesus menyelamatkan keluarga kita. Yesus menyelamatkan setiap pergumulan kita. Bahkan Yesus menyelamatkan sakit penyakit kita. Karena di dalam Yesus selalu ada kepastian. Hari-hari ini saudara yang sedang tertimpa masalah. Hari ini saudara yang sedang, aduh Pak, sepertinya bisnis saya udah bangkrut. Sepertinya sudah nggak ada jalan keluar. Sepertinya sudah tidak ada harapan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ingatlah, Tuhan Yesus akan menyelamatkan saudara. Tuhan Yesus akan menyelamatkan rumah tangga saudara. Tuhan Yesus akan menyelamatkan dagangan saudara. Tuhan Yesus akan menyelamatkan usaha saudara. Dan juga hidup saya. Kita semua akan diselamatkan oleh Tuhan. Karena selalu saya katakan, kita adalah anak kesayangan Tuhan. Kita orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita adalah orang yang dicintai Tuhan Yesus. Bahkan Yesus cinta sampai mati dengan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah, Yesus memberikan kita kepastian. Dia pasti menyelamatkan hidup kita. Yang kedua, Yesus pasti menolong setiap pergumulan hidup kita. Apapun masalahnya, apapun tantangannya, apapun pergumulannya, Yesus pasti menolong setiap hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti ditolong Tuhan. Amin. Hidup saya pasti ditolong Tuhan. Hidup saudara pasti ditolong Tuhan. Ya tapi Pak, berapa lama Tuhan mau tolong saya? Indah pada waktunya Tuhan. Dia pasti menolong kita. Jangan takut dengan pergumulan. Jangan takut dengan masalah. Jangan khawatir dengan hari esok. Tuhan tahu saudara sedang tidak punya uang untuk bayar kontrakan, untuk bayar kos-kosan, untuk bayar cicilan-cicilan, untuk bayar tagihan, untuk bayar biaya harian, mingguan, bulanan. Tuhan tahu. Tapi Tuhan bukan hanya tahu, Yesus pasti akan menolongnya. Yang setuju katakan amin.
Amin, saudara. Yesus pasti akan menolong kita. Yesus pasti akan mengasihi kita. Dia akan menolong kita. Tetapi dia tolong kita bukan dengan cara dan maunya kita. Tapi dia tolong kita dengan cara dan maunya Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Indah pada waktunya Tuhan. Bukan mau-maunya saudara dan saya. Amin. Yang Yesus mau saudara hanya percaya. Yang Yesus mau saudara hanya berharap kepadanya. Yang Yesus mau saudara tetap mengandalkan pribadinya. Yang Yesus harapkan saudara dan saya tetap percaya dengan firman-Nya, dengan janjinya, dengan perkataannya, dan dengan pribadinya serta kuasanya. Yang setuju katakan amin. Ketika saudara mulai percaya kepada Yesus, tidak bimbang, tidak ragu, saudara akan melihat pertolongan demi pertolongannya akan saudara rasakan, akan saudara terima. Satu kali Yesus ngomong sama murid-muridnya, kalau Bapamu saja yang jahat di dunia tahu memberikan apa yang baik bagi anak-anaknya, apalagi Bapamu di sorga. Dia akan jauh lebih memberikan, jauh lebih dari apa yang kita pikirkan, kita harapkan, dan kita doakan. Saudara, Yesus pasti menolong kita. Bible mencatat apa yang gak pernah dilihat oleh mata, apa yang gak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati. Tuhan menyediakan. Menyediakan apa? Menyediakan juru selamat bagi Israel. Dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini sang juru selamat bukan hanya disediakan oleh Tuhan, tapi sang juru selamat tinggal, diam di dalam hidup saudara dan saya. Artinya, nggak mungkin Tuhan nggak tolong kita. Nggak mungkin hidup kita dibiarkan Tuhan. Aku yakin, aku percaya. Bisnismu yang hari ini sedang tertutup pintu dan jalannya, Tuhan pasti menolong. Dagangan kita yang sedang menurun, Tuhan pasti menolong. Amin. Rumah tangga kita yang sedang bermasalah, Tuhan pasti menolong. Suami kita yang sedang lari dengan perempuan lain, oh Tuhan pasti tolong. Istri kita yang sedang bermasalah, Tuhan pasti tolong. Anak-anak kita yang sedang terikat dengan narkoba, dengan seks bebas, dengan hal-hal buruk lainnya, Tuhan pasti menolong. Tuhan tolong kita. Kalau dia sudah mati di atas kayu salib, dia pasti tolong kita. Dan kepastian yang ketiga, selain Yesus pasti menyelamatkan hidup kita, selain Yesus pasti menolong setiap pergumulan hidup kita, yang ketiga, Yesus pasti menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus pasti menyembuhkan saya. Pak, Bu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang sedang menyaksikan siaran langsung ini. Mungkin ada saudara berkata, ya tapi sakit saya sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bukan berapa lamanya. Saudara tahu ada seorang perempuan yang bungkuk keturunan Abraham selama 18 tahun berjalan bungkuk. Waktu Yesus datang, hari Sabat, semua ahli Farisi, ahli Saduki, Sanhedrin, pemuka agama sedang mengamati Yesus. Kalau dia melanggar perintah Sabat. Karena di dalam hari Sabat menurut tradisi orang Yahudi, tidak boleh menyembuhkan, tidak boleh melakukan ini dan itu, dan mereka harus silent dan just worship God. Reading the word of God. Hanya memuji Tuhan, hanya membaca firman Tuhan. Kegiatan orang Yahudi. Tetapi Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Perempuan yang sedang mengalami kebungkukan selama 18 tahun yang diikat oleh roh setan, kata Alkitab. Dijamah oleh Tuhan, dipegang oleh tangan Tuhan, dan perempuan itu sembuh, saudara. Bartimeus yang buta dari kecilnya dijamah Tuhan, sembuh. Anak janda di kota Nain yang sudah mati sembuh. Anak perwira ini, pemimpin ini yang sudah mati, dipegang oleh Tuhan, sembuh. Hari ini kansermu, tumormu, miummu, kistamu, penyakit paparan COVID-mu, penyakit-penyakit kelemahan tubuhmu, kalau Yesus memegang tanganmu, menjamah tubuhmu, melihat hidupmu, maka hari ini, malam hari ini, sembuhlah hidupmu, sembuhlah sakitmu, sembuhlah segala kelemahan tubuhmu. Yang setuju katakan amin. Yang selanjutnya, Yesus juga pasti akan datang kembali untuk kali yang kedua sebagai hakim dan raja.
orang boleh menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada banyak orang berkata, Yesus hanya sebatas rasul, Yesus hanya sebatas nabi, Yesus hanya sebatas pembawa pesan Tuhan. Tetapi tidak untuk iman saudara dan saya. Yesus yang kita sembah adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya bagi iman pengharapan orang percaya. Dan kali yang kedua, dia akan datang, tetapi bukan datang sebagai Mesias, tetapi bukan datang sebagai seorang bayi, tapi dia datang sebagai hakim, sebagai raja, untuk menjemput kita saleh-salehnya. Yang setuju katakan amin. Dan dunia di mana kita hidup adalah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Yesus Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kepastian. Tapi dunia di mana saudara dan saya hidup di dalamnya adalah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam dunia ada banyak sekali pengkhianatan. Dalam dunia ini ada banyak sekali janji-janji palsu. Dalam kita menjalani hidup di dunia ini ada banyak hal-hal yang tidak pasti. Kapan COVID selesai? Kapan varian-varian baru ini lenyap? Kapan ini berakhir perang antara negara A dengan negara B? Banyak sekali dunia ketidakpastian. Tetapi Yesus memberikan kepastian. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di malam hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk tetap fokus dengan Yesus sebagai sumber kepastian bagi hidup saudara dan saya. Kita harus fokus kepada pribadi Yesus, bahwa Yesus adalah sumber kepastian bagi hidup kita. Pertanyaan besarnya malam hari ini, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sumber kepastian apa yang Yesus berikan bagi hidup saudara dan saya? Sumber kepastian apa yang Yesus berikan bagi kehidupan saudara dan saya? Yang pertama, saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus memberikan kepastian tentang jalan keselamatan. Sama-sama katakan dengan saya, jalan keselamatan. Amin. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ingat baik, Bible mencatat dengan jelas, dosa satu dunia ini, apapun kepercayaannya, apapun latar belakang religinya, dosa satu dunia ini sudah dihapuskan oleh pengorbanan darah Tuhan Yesus. Apapun kepercayaannya, siapapun dia, dari zaman Adam sampai nanti manusia yang terakhir, dosanya sudah diampuni. Oleh karenanya Yohanes Pembaptis berkata kepada seluruh murid-muridnya yang ada pada zaman itu, berkata, lihatlah, itu anak domba Elohim, penghapus dosa dunia. Jadi dosa dunia semua sudah dihapuskan lewat pencurahan darah Yesus di atas kayu salib, lewat penghancuran tubuh Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi dosa satu dunia ini sudah dihapuskan, sudah disucikan, sudah dikuduskan. Tetapi untuk masuk dalam kerajaan sorga, untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga, masuk dalam sorga, tidak ada jalan lain selain memasuki melalui Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan sang pemilik sorga. Dia berkali-kali berkata, segala kuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi sudah diserahkan kepadaku. Nama Yesus pun berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Oleh karenanya melalui ibadah Minggu Anugerah di malam hari ini, jangan tinggalkan Yesus. Jangan jauh-jauh dari Yesus. Hidup manusia 1 sampai 70 dan 80 tahun saja. Lebih daripada itu, hanya kesusahannya. Siapapun kita, pasti mati. Siapapun kita, pasti binasa, saudara. Artinya tubuh ini akan mati dan hilang lenyap. Tetapi jiwa dan roh kita akan hidup kekal untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, Yesus memberikan jalan keselamatan. Malam hari ini Yesus mengundang jemaat-jemaat Tuhan untuk mempercayai pribadinya. Bukan hanya untuk sorga, tetapi untuk mengasihi pribadi Yesus. Saudara, Yesus mengasihi semua umat manusia. Kenapa Yesus mau jadi manusia dan mati pada akhirnya? Agar manusia tidak binasa di dalam api neraka yang kekal. Agar manusia dikembalikan oleh kerancangan rencana Tuhan yang semula. Manusia hidup di sorga, hidup sesuai dengan tatanan sorga yang Tuhan sudah perintahkan lewat kebenaran firman-Nya.
Malam hari ini, Yesus memberikan jalan keselamatan bagi hidup saudara dan saya. Kepastian yang kedua, Yesus memberikan kepastian tentang status hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, di dalam Yesus. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, di dalam Yesus. Status hidup saya pasti. Di dalam Yesus, status hidup saya diubahkan. Yang tadinya kita menjadi seorang budak dosa, yang tadinya saudara dan saya status hidupnya adalah seorang budak dosa, menjadi anak kesayangannya. Makanya saya nggak pernah suka ada orang yang bilang, saya ini orang berdosa, saya ini orang berdosa. Stop! Karena dosa kita sudah diampuni oleh Yesus. Dosa kita sudah diselesaikan oleh Yesus. Bukan hanya dosamu dan dosaku, tapi dosa satu dunia ini sudah clean, bersih total. Karena darah Yesus berkuasa. Amin. Status hidup kita diubahkan dari budak dosa, dari hamba dosa, menjadi anak-anak kesayangan Bapa di sorga. Status kita dari yang tadinya binasa menjadi selamat. Dari kita orang berdosa menjadi ciptaan yang baru, dan sebagainya. Di dalam Yesus kita adalah ciptaan yang baru. Saudara dan saya ciptaan yang baru. Udah deh saudara, mulai hari ini jangan ada lagi saudara yang bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, saya ini kan mantan narkoba, saya ini kan mantan homo, mantan pelacur, saya ini LGBT. Udah. Tuhan gak peduli itu. Tuhan yang tahu, Tuhan peduli, Tuhan tahu saudara anak kesayangannya. Saudara dikasihi, saudara diberkati, saudara dicintai. Seberapapun besar kesalahan saudara, seberapapun besar dosa saudara. Firman Tuhan jelas berkata, sudah dibuang ke dalam jurang tubir laut yang dalam. Dan Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahan kita lagi. Amin. Amin. Saudara yang hari-hari Pak, saya bekas aborsi ini 1 kali, 2, 3 kali. Udah stop. Rumah tangga saya pernah gagal. Stop. Karena Tuhan tidak fokus dengan kegagalan kita. Tuhan tidak fokus dengan pelanggaran kita. Tuhan tidak fokus dengan kesalahan hidup kita. Tuhan fokus dengan hatimu dan hatiku. Karena Dia Tuhan yang baik. Menerima hidup kita apa adanya. Dia memberikan kepastian tentang status hidup kita. Ingat, kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Hidup kita pasti akan bertemu Tuhan di sorganya yang kekal. Yang ketiga, kepastian yang Yesus berikan adalah kepastian tentang firman-Nya. Firman-Nya pasti digenapi. Bangsa bangkit melawan bangsa sudah terjadi. Bencana alam terjadi di mana-mana sudah terjadi. Bahkan Mesias palsu sudah bermunculan di mana-mana tempat. Kepastian yang Yesus berikan adalah kepastian firman-Nya. Firman-Nya ya dan amin. Tidak mungkin tidak tergenapi. Kalau Yesus bilang, engkau disembuhkan, engkau disembuhkan. Kalau Yesus bilang firman-Nya, aku menyertaimu, maka Yesus benar-benar menyertai kita. Kalau Yesus berfirman, aku menolongmu, maka kita benar-benar akan ditolong oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sumber kepastian apa yang Yesus berikan bagi hidup kita? Yang pertama, kepastian tentang jalan keselamatan. Yang kedua, kepastian tentang status hidup kita yang diubahkan. Yang ketiga, kepastian tentang firman-Nya. Dan yang terakhir, kepastian tentang dirinya sendiri. Yesus pasti lahir sebagai manusia. Yesus besar, Yesus mulai melayani, Yesus mengorbankan dirinya sebagai penebus dosa umat manusia. Yesus pasti mati di atas kayu salib, dia serahkan nyawanya, dan Yesus bangkit dari kematiannya, lalu Yesus pasti naik ke sorga. Dia berikan kepastian, dia naik ke sorga. Dan kelak Yesus pasti datang untuk kali yang kedua. Saudara terkasih dalam Tuhan. Suka nggak suka, terima nggak terima, mau nggak mau, Yesus akan datang menjemput setiap kita saleh-salehnya. Oleh karenanya, saudara, minta bimbingan Roh Kudus, minta pertolongan Roh Kudus untuk sekali Yesus, tetap Yesus, mencintai Yesus. Saudara, harta yang kita miliki, uang yang kita miliki, popularitas yang kita miliki, nama baik yang kita miliki, tidak akan dibawa sampai ke liang kubur. Semua itu akan berakhir pada saat tarikan hembusan nafas kita yang terakhir. Ingat saudara, kekuatan hidup manusia 70-80 tahun saja. Selebihnya hanya masa kesusahan dan kita pasti mati. Dan ketika kita mati, kita tutup mata di bumi, kita akan buka mata antara dua.
di sorga atau di neraka. Kita yang ada di dalam Tuhan tidak akan ada di neraka. Karena darahnya yang kekal menjadi jaminan kita akan ada bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya di kerajaan Bapa yang mulia dan yang kekal. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara, untuk masuk dalam perjamuan suci. Kita siapkan roti dan anggurnya. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Pakai biskuit dan juga teh boleh. Mari kita siapkan roti dan anggur. Kita berdoa ya. Tuhan, kami ingin masuk dalam perjamuan suci. Engkau yang sudah menyucikan, menguduskan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Dan saatnya kami dilayakkan Tuhan. Kami sudah dilayakkan oleh Tuhan dalam perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita dengar firman Tuhan Bapak Ibu ya. Siapkan anggur dan rotinya. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman, sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Mari kita pegang roti perjamuan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita angkat tinggi-tinggi dan kita dengarkan firman Tuhan. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Mari kita makan roti perjamuan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, amin, 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 amin. Amin, amin, amin. Mari kita pegang cawan di tangan kanan kita, atau anggur di tangan kanan kita, dan kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita pegang anggur di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum anggur perjamuan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita minum bersama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Letakkan tangan kanan di dada, izinkan saya berdoa. Melalui perjamuan suci malam hari ini, kami yang sakit disembuhkan, kami yang terikat dilepaskan, kami yang terbelenggu dibebaskan. Dan Tuhan membebaskan hidup kami dari segala hal apapun. Kami melalui tubuh dan darah-Mu kami sudah dilayakkan, kami sudah disucikan untuk selama-lamanya. Kami anak kesayangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti siaran langsung ibadah Jesus Christ Church Minggu Anugerah. Saya percaya, saya imani, saya yakini hidup saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, besok Senin jam 8 malam kita kembali ibadah kabar baik. Saya akan menyampaikan firman Tuhan kabar baik dengan tema yang cukup menarik. Hari Rabu kita ada doa pemulihan dan kesembuhan. Hari Jumatnya kita ada ibadah doa pemulihan wanita. Dan bersyukur puji Tuhan apabila Bapak Ibu Saudara ingin dibaptis, Bapak Ibu Saudara bisa mendaftarkan dalam baptisan Prapaskah. Nomornya ada di bawah ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara jangan lupa tanggal 15 ibadah Paskah perjamuan suci. Artinya bisa kita kenal ibadah Jumat ya. Jumat Agung ya. Banyak orang berkata Jumat Agung. Kita akan memulai ibadah tersebut. Ibadah tatap muka pada tanggal 15 April. Disertai dengan pelayanan kuasa kesembuhan. Saudara bisa daftarkan diri saudara di nomor ini. Karena sampai sejauh ini sudah ada hampir
50-70 orang, kursinya hanya 220 orang. Saudara, pastikan saudara mendaftar, daftarnya gratis. Sudah ada yang banyak dari Manado mau hadir, dari NTT mau hadir, dari tempat-tempat mana mau hadir. Pastikan saudara hadir dalam ibadah tatap muka perdana Gereja JCC, Gereja Jesus Christ Church. Alamat tempatnya ada di bawah sini, saudara. Tanggal 16 ibadah wanita, pemulihan wanita secara tatap muka langsung, dan tanggal minggunya ada ibadah langsung pagi jam 10 pagi dan jam 5 sore. Dua-duanya ibadah ini, seluruh rangkaian ibadah ini saya akan melayani firman Tuhan dan akan mendoakan pelayanan kesembuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Kiranya persembahan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan di gereja kami, saudara diberkati berlimpah-limpah. Itu saja doa saya. Bisnis saudara berhasil, keluarga saudara diberkati, uang yang saudara tabur dikembalikan Tuhan berlimpah-limpah. Doa saya menyertai. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, 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 berkelimpahan, berkelimpahan, berkelimpahan. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat malam, selamat berjumpa besok malam di ibadah kabar baik. Tuhan Yesus memberkati, salam anugerah, haleluya, amin.